الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita bertemu di sini bukan hanya sekedar bermain-main, bukan hanya sekedar bertemu tanpa arti. Karena kita di sini insya Allah bertemu dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk saling nasihat menasihati di dalam kebenaran, saling memberikan nasihat di dalam kesabaran, yang merupakan asas di dalam agama Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat. Maka marilah kita manfaatkan waktu di sore hari ini untuk benar-benar mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini berbarakah. Pertemuan kita ini pertemuan yang bermanfaat. Karena di luar sana jam-jam segini biasanya orang itu lagi ngapain ya? Apalagi di sini Masya Allah para pemuda. Ini pemuda semua kan? Lansia. Subhanallah. Ya, masa muda merupakan masa yang luar biasa, dan banyak di antara para pemuda yang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka saya sangat bersyukur sekali bertemu dengan para syabab, para pemuda yang meluangkan waktunya untuk ngaji, untuk menghadiri majelis ilmu di hari Sabtu sore yang biasanya kita santai setelah beraktivitas, bekerja, atau bahkan setelah kuliah, kita jalan-jalan atau yang lain sebagainya. Maka subhanallah, mari kita manfaatkan waktu kita ini untuk benar-benar kita isi dalam hal yang bermanfaat. Karena Rasulullah SAW juga ingatkan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia itu banyak tertipu di dalamnya, yaitu as-sihhatu wal faragh, ketika sehat dan ketika memiliki waktu luang. Maka waktu luang yang kita punya kita manfaatkan untuk hal yang bermanfaat, insyaallah sebagai modal bagi kita untuk mendekatkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tema yang berjudul Allah hanya menerima yang baik saja. Dan tentunya di sini kita ingin menjadi orang yang baik, ya enggak? Kita hadir di sini bukan ingin menjadi orang yang tidak baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan salah satu ciri orang yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang faham akan agamanya. Wa may yuridillahu bihi khairan falyufaqqihhu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki seseorang itu menjadi orang yang baik di sisi Allah, maka Allah akan pahamkan baginya urusan agamanya.
Jika orang itu paham urusan agama, maka insya Allah dia adalah orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana agar kita paham agama? Tentu dengan belajar, menghadiri majelis ta'lim, talabul ilm. Maka ini isyarat semoga kita benar-benar menjadi orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah hanya menerima yang baik saja. Materi ini kita ambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-10. Ya, hadis yang ke-10. Langsung saja kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik saja. Ya. Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana Allah memerintahkan para rasul. Faqal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawakan ayat, yaitu yang pertama di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-51. Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari thayyibat yang baik-baik dan beramal salehlah. Dan ayat yang kedua yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Baqarah ayat 172, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari hal-hal yang baik yang telah aku berikan rizki kepada kalian. Dan Rasulullah melanjutkan hadisnya, Tsumma dzakara ar-rajula yutilus safar, menyebutkan tentang seseorang yang sedang safar, Ash'atha aghbar, yang lusuh dan rambutnya acak-acakan, yamuddu yadayhi ilas sama, lalu ia angkat tangannya ke atas, ke arah langit, Ya Rabbi, Ya Rabbi, dan dia berdoa dengan mengatakan, Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haram, sedangkan makanannya orang ini dari yang haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya juga haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia dipenuhi dengan segala hal yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang menjadi materi pada sore hari ini, yang insyaallah kita akan ambil penjelasannya dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Karena hadis ini memiliki kedudukan yang luar biasa di dalam keseharian kita. Ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik saja. Maka ini berkaitan dengan segala apa yang kita lakukan, segala apa yang kita kerahkan, baik itu amalan, baik itu harta, termasuk pula doa di hadis tadi. Ya, di akhir hadis ini Rasulullah sebutkan doa orang yang tidak diterima. Kenapa? Karena dirinya dipenuhi dengan hal yang tidak baik alias haram. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, kita akan membawakan beberapa penjelasan ya dari
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang hadis yang mulia ini. Di sini beliau menyampaikan innallaha ta'ala thayyibun. Sesungguhnya Allah taala itu thayyib. Thayyib itu artinya apa? Baik, maha baik. Kalimatu thayyibin bima'na tahirin munazzahin 'anil naqais. Kalimat thayyib ini memiliki makna apa? Suci. Munazzah, yang disucikan dari berbagai macam kekurangan. Ya, la ya'tarihil khabatsu bi ayyi halin minal ahwal, yang sama sekali tidak ada keburukan sedikit pun juga dalam berbagai keadaannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha baik, artinya maha sempurna, maha suci, maha mulia. Tidak ada sedikit pun kekurangan pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam berbagai macam hal yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari segi namanya, walillahil asmaul husna, Allah memiliki nama-nama yang indah. Baik itu dari sifat-sifat Allah, ya, segala sifat Allah adalah sifat yang mulia, sifat yang terpuji, sifat yang sempurna. Baik itu dari sisi syariat Allah, ya, apa yang Allah syariatkan kepada manusia maka seluruhnya baik, tidak ada sedikit pun kekurangan. Allah telah sempurnakan agama kita ini dengan sangat sempurna. Maka kata-kata innallaha ta'ala thayyibun harus kita yakini. Jangan sampai kita memiliki sedikit buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ini ada yang kurang misalnya. Baik kurang dari segi syariatnya maupun kurang dari segi sifatnya. Wal iyadu billah. Maka ini yang dijelaskan oleh Syekh bahwasanya Allah itu maha baik dari segala aspek yang ada. Nama, sifat, syariat, hukum, dan termasuk hikmah-hikmah yang ada. Segala hikmah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sungguh amat sempurna. Meskipun sebagian kita menganggap ada yang kurang baik dari sisi pandang kita, tapi bagi Allah itu adalah yang terbaik. Kemudian ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu illa thayyiban. Karena Allah itu baik, maka Allah tidak menerima kecuali yang baik saja. Lalu saya menjelaskan di sini, fahuwa subhanahu wa ta'ala la yaqbalu illa thayyiba minal aqwal wal a'mal wa ghairihima. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menerima kecuali yang baik saja, baik dari segi ucapan. Ucapan yang kita ucapkan misalnya zikir, ya, doa, baca Al-Quran dan yang lain sebagainya, maka hanya diterima yang baik saja. Demikian pula wal a'mal, amalan-amalan perbuatan banyak. Salat kita, sedekah kita, ya, haji, puasa, maka Allah Subhanahu wa taala hanya menerima yang baik saja. Lalu di sini saya menjelaskan wa kullu radiin fahuwa mardudun indallahi azza wajal. Setiap yang buruk maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa ambil pelajaran, kalau amalan, ucapan itu ada yang baik, yang diterima, maka demikian pula ucapan dan amalan ada yang apa? Yang buruk, yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti insya Allah dalam faedah akan kita terangkan lebih lanjut lagi, yaitu apa yang dijelaskan oleh Syekh di sini. Taib. Kemudian lalu Syekh menjelaskan, menyebutkan contohnya. Fala yaqbalullahu illa thayyiba, Allah tidak menerima kecuali yang baik saja. Wa min dzalika shadaqatu bil malil khabith la yaqbaluha Allahu azza wajalla. Dan di antara contohnya Allah tidak menerima yang buruk adalah sedekah dari harta yang buruk. Apa maksudnya? Sedekah dari harta yang haram. Nah, ini hati-hati kita. Ya.
kita bersedekah niatnya baik, tetapi diambil dari jalan yang haram, maka Allah tidak menerimanya. Maka sekali lagi ini sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dari mana kita dapatkan harta kita? Ya, dan nanti akan dipertanyakan. Min aina iktasaba wa fima anfaqah. Dari mana didapatkan dan untuk apa diinfakkan? Ketika kita dapatkan harta dari jalan yang haram, meskipun kita infakkan di jalan yang baik, maka berdasarkan hadis yang mulia ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu la yaqbalu illa thayyiban, karena Allah tidak menerima kecuali yang baik saja. Walihada ja'a fil hadis sahih, karenanya dikuatkan dalam hadis yang sahih. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, man tasaddaqa bi'idli tamratin min tayyibin wala yaqbalullahu illa thayyiba. Ya, barang siapa yang bersedekah meskipun dengan sepotong kurma tetapi yang baik, dari harta yang baik, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun yang kita infakkan, tapi kalau dari cara yang halal, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak menerima kecuali yang baik saja. Nah, maka ini menunjukkan harta yang kita infakkan sebesar apapun, kalau bersumber dari harta yang haram, maka kita siap-siap untuk ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Kemudian itu tadi dari sisi apa? Harta. Tayyib, baik dari sisi harta yang diterima hanyalah dari yang halal saja. Kemudian fattayyibu minal a'mal. Adapun tayyib yang baik dari sisi amalan, makana khalisan lillah wa muwafiqan lisyari'ah. Ya, yaitu yang sesuai atau yang ikhlas karena Allah. Insyaallah kita semuanya tahu syarat diterimanya amal. Amalan itu disebut amalan yang ahsanu amala, yaitu amalan yang apa? Ikhlas. Dan yang kedua, muwafiqan lisyari'ah, sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah amalan yang baik yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kita lakukan kalau itu berasal dari jalan yang tidak baik, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hal ini, beliau menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Allah perintahkan para rasul. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman, kita nih misalnya, sebagaimana Allah perintahkan para rasul. Dan dijelaskan oleh Syekh di sini, fa amarahum bil akli alladhi bihi qiwamul badan. Dalam ayat yang tadi kita sebutkan, Allah perintahkan, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik saja dan beramal salehlah. Ya, di ayat yang kedua, wahai orang-orang yang beriman, ya, makanlah dari yang baik-baik saja. Ini menunjukkan bahwasanya syariat kita ini menyeluruh. Artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasul juga memerintahkan umatnya. Bukan hanya umatnya saja yang diperintah, tapi rasulnya, utusannya dibiarkan untuk tidak apa? Beramal. Nah ini, tidak ada yang namanya dispensasi dalam masalah agama. Justru para rasul lebih dituntut untuk memberikan suri tauladan yang baik. Makanya ayat yang mulia ini yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, dua-duanya apa? Saling melengkapi. Pertama Allah menyebutkan para rasul, ya ayyuhar rusul
kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal salehlah. Jadi para rasul itu diperintahkan oleh Allah untuk makan dari hal-hal yang baik. Demikian pula dengan kita. Di ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik yang telah aku berikan kepada kalian. Artinya para rasul dituntut untuk makan dari hal yang baik. Demikian pula dengan kita. Ya. Dan sebagai bentuk rasa syukur kita karena telah mendapatkan rizki dari Allah, Allah perintahkan para rasul untuk apa? Beramal saleh. Makanya saya menjelaskan fa'amarahum bil akli alladhi bihi qiwamul badan. Allah perintahkan para rasul ini untuk makan yang mana dengan makan itu badan menjadi tegak. Ya, badan menjadi tegak. Tsumma amarahum bil amali alladhi yakunu natijatan lil akli. Kemudian setelah tegak badan ini, Allah perintahkan para rasul untuk beramal. Yang mana inilah hasil atau tujuan utama dari makan tersebut. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasul untuk makan dari makanan yang baik adalah untuk beramal. Ya, makan ini hanya sebagai sarana saja. Bukan bukan tujuan. Meskipun di zaman sekarang subhanallah makanan ini menjadi tujuan. Di mana-mana dikejar, ya. Ada kuliner yang enak dikejar. Dan setelahnya nanti kekenyangan itu urusan lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala perintahkan para rasul, makanlah dari yang baik lalu beramal salehlah. Jadi makan hanya sekedar wasilah, sarana agar kita bisa tegar, kita bisa menegakkan badan kita dan tentunya untuk beramal saleh. Nah, dari sini maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan keistimewaan tersendiri bagi para rasul. Ya, Allah perintahkan rasul untuk makan dari makanan yang baik dan beramal saleh, demikian pula kita orang-orang yang beriman. Lalu setelahnya Rasulullah SAW memberikan permisalan yang jelas tentang masalah yang baik tadi. Apakah itu? Rasulullah SAW menjelaskan karena akan ada orang yang yutilus safar, sedang safar, perjalanan jauh. As'atha akbar, rambutnya acak-acakan. Yamuddu yadayhi ilas sama, tangannya diangkat ke arah langit. Lalu dia berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Tetapi makanannya haram, minumannya haram, dan dipenuhi dirinya dari hal-hal yang haram, maka bagaimana mungkin doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita cermati keadaan orang ini, sungguh dia telah melakukan berbagai macam perbuatan yang sangat berpotensi untuk dikabulkan doanya. Minimal ada 4 macam. 4 macam yang dilakukan oleh orang ini agar doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Sedang safar, mengangkat tangan ke langit, berkata ya Rabbi, ya Rabbi. Satu lagi, susah ya? Taib. Dia dalam keadaan acak-acakan, ya, menunjukkan kalau dirinya fokus untuk berdoa, ya, nggak peduli rambutnya kena angin, kena debu, dia khusyuk dalam berdoa. Yang pertama tadi safar. Safar merupakan salah satu di antara sebab doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis
yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatin." Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adab Al-Mufrad. Ada 3 doa yang mustajabah. 3 doa yang apa? Dikabulkan oleh Allah. Sangat besar potensinya untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, da'watul musafir. Doanya orang yang sedang apa? Safar. Jadi kalau kita safar itu sepatutnya kita gunakan untuk apa? Banyak-banyak berdoa. Ya, kondisi yang sangat-sangat pas, momen yang sangat pas untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, da'watul mazlum. Doa orang yang terzalimi. Ya, doa orang yang terzalimi. Bahkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal tatkala Rasulullah mengutus beliau ke negeri Yaman, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, apa pesan Rasulullah SAW ketika Rasulullah menyampaikan, fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum annallaha aftarada alaihim sadaqah tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Jika mereka sudah menerima syahadat dan salat, maka ajarkan mereka kalau Allah mewajibkan kepada mereka sedekah, yaitu zakat, yang diambil dari orang kaya di kalangan mereka dan dikembalikan ke orang miskin di kalangan mereka. Lalu Rasul berpesan, wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati engkau Mu'adz dari doa orang yang terzalimi. Kenapa? Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Karena doa orang yang terzalimi itu tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pesan bagi kita, ya, kita jangan sampai menzalimi orang lain. Karena kalau orang itu berdoa keburukan untuk kita lalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan akibatnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa da'watul walidi ala waladihi. Doa orang tua terhadap siapa? Anaknya. Doa orang tua terhadap anaknya. Ya. Salah satu kisah yang mungkin kita tahu semua. Kisahnya siapa? Juraij. Ya, yang dipanggil oleh ibunya, ini juga ada dalam Adabul Mufrad. Ya, dipanggil oleh ibunya, kemudian dia sedang sholat. Ternyata dia meneruskan sholatnya, dipanggil 2 kali, 3 kali, tetap sholat. Lalu ibunya berdoa, ya semoga Allah tidak mewafatkanmu sebelum engkau dihadapkan, ya di wajah-wajah para pelacur. Nah ini, ibunya berdoa semoga Juraij ini tidak wafat sebelum bertemu dengan wajah-wajah para pelacur. Dan ternyata doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati doa ibu, doa orang tua kepada anaknya. Makanya sampai terkenal di negeri kita kisah Malin Kundang. Ya. Gimana kisahnya itu? Ibu anak yang durhaka didoakan oleh ibunya menjadi batu. Benar enggak itu kisahnya? Ada yang pernah meneliti? Allahu a'lam bishawab. Tapi apakah mungkin? Mungkin saja kalau Allah berkehendak. Terlepas dari sumbernya itu bagaimana, wallahu a'lam. Tapi apakah mungkin? Mungkin saja kalau berkehendak, apalagi didukung oleh hadis yang sahih tadi. Nah, tapi yang menjadi syahid pada hadis kita ini adalah dakwahnya musafir, doa orang yang sedang safar. Ini yang pertama. Yang kedua tadi, mengangkat kedua tangannya. Ini juga termasuk di antara adab doa yang menguatkan doa kita untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, "Innallaha hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ila sama' an yaruddahuma sifra." Sesungguhnya Allah itu memiliki rasa malu dan memiliki sifat mulia. Allah malu terhadap hambanya
tatkala hamba mengangkat kedua tangannya ke arah langit, lalu Allah biarkan sia-sia. Ya, Allah kembalikan dalam keadaan hampa. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa orang yang mengangkat kedua tangannya. Dan ini dilakukan oleh orang tersebut. Safar sudah, mengangkat tangan sudah. Yang ketiga, yaitu dia menyebut kata apa? Ya Rabbi, ya Rabbi. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Ya, dan ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama tersebut. Maka kita panggil Allah dengan ya Rabbi, ya Rabbi. Ini merupakan di antara adab dalam berdoa. Terlebih lagi kalau kita jumpai di dalam Al-Quran, banyak sekali doa yang dimulai dengan kata Rabb, baik Rabbi maupun Rabbana. Apa saja? Rabbana atau Rabbi? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa sapu jagat kata orang-orang. Ya. Wahai Tuhan kami, ya, berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan dan juga di akhirat dengan kebaikan, dan jagalah kami dari api neraka. Intinya manusia itu ingin hidup baik di dunia, di akhirat, dan terbebas dari apa? Neraka. Ini doanya. Dan dimulai dengan kata Rabbana, bukan Allahumma. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada lagi doa yang dengan Rabbi atau Rabbana. Rabbighfirli wali walidayya. Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Ada lagi? Rabbi shrah li sadri. Wahai Tuhanku, lapangkanlah apa? Dadaku. Ya. Ada lagi? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana atihim dhi'faini minal adab. Doa orang yang apa? Menyesal ketika dia salah jalan mengikuti orang-orang yang sesat. Dia berdoa kepada Allah agar orang-orang yang mengajari kesesatan tadi apa? Disiksa dengan siksa 2 kali lipat. Rabbana atihim dhi'faini minal adzab wal anhum la'nan kabira. Wahai Tuhan kami, ya siksalah mereka yang mengajariku kesesatan dengan siksa 2 kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Nah ini Rabbana, Rabbi, termasuk di antara apa? Kata-kata yang sering digunakan di dalam Al-Quran untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa? 3 hal yang sangat mendukung. Dan yang terakhir disebutkan dalam sifat tersebut, as'ata aghbar, orang yang apa? Lusuh acak-acakan, yang menunjukkan kalau dia fokus dalam berdoa. Coba kita Pak, ya ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita berdoa kemudian digigit nyamuk gitu, goyang-goyang enggak kita? Hah? Gigit nyamuk atau ada handphone lagi berdoa, loh ada handphone. Nah ini orang ini enggak, diterpa angin badai, rambutnya acak-acakan, tetap fokus dalam berdoa, khusyuk dalam berdoa. Tetapi keempat hal ini tidak bermanfaat sama sekali tatkala Rasulullah menjelaskan wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, ya, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dirinya dipenuhi dengan yang haram. Nah ini seluruh hidupnya dari yang haram, mulai rumahnya, kendaraannya, perabotan rumah tangganya, alat masaknya dihasilkan dari rezeki yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan?
Ya, enggak mungkin karena Allah hanya menerima yang baik saja. Maka rentetannya panjang, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah hanya menerima yang baik saja, termasuk doa kita. Sehingga hadis yang mulia ini memberikan pelajaran berharga bagi kita untuk perhatian, ya, dalam beramal, dalam berinfak, dan dalam mencari harta. Baik, kemudian ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membawakan beberapa faedah-faedah dari hadis yang diantaranya bersinggungan langsung dengan tema kita, maupun ada yang keluar dari tema kita. Di antaranya yang beliau sebutkan di sini, anna min asma'illahi ta'ala at-tayyib, bahwasanya di antara nama Allah itu ada yang namanya At-Tayyib. Berapa nama Allah Subhanahu wa taala? Banyak. 99? Cukup atau lebih? Lebih. Apa dalilnya? Ngomong lebih harus bisa mendatangkan dalilnya. Secara maknawi, secara makna. Dengan jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, man ahsaha dakhalal jannah." Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya dan mengamalkan konsekuensinya, makna ahsaha itu bukan hanya sekedar menghafal, tapi menghafal dan mengamalkan konsekuensinya, maka akan masuk surga. Nah ini 99 nama kata Rasulullah. Kok kita katakan lebih? Apa dasarnya? Cuma 99? Lebih. Yang lebih ini apa dasarnya? Dalilnya mana? Ada yang ingat gak? Salah satu cluenya ini adalah doa. Hadis yang mengisyaratkan kalau nama Allah itu tidak hanya 99, yaitu hadis yang berisi tentang doa. Sebelum doa, antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Apa itu doanya di awal? Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk. Bukan ya? Bukan itu. Ada ingat gak? Saya jadi lupa ini. Yang maknanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tentang nama-nama Allah kepada utusan Allah, ahadan min khalqi. Kemudian juga apa yang Allah maka ahadan min khalqi, kemudian apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Masa gak ada yang ingat nih? Yang jelas hadisnya itu bunyinya awis ta'sarta fi ilmil ghaibi indak. Coba bantu kita untuk murajaah. Kita mengatakan nama Allah lebih dari berapa? 99, tapi kita nggak bisa membawakan dasarnya. Ini nanti kita dituduh apa? Mengada-ngadakan. Nah, betul jadi ya. Yang tadi saya bacakan, cuman saya lupa terusannya. Ya, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik
wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwala. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan segala nama yang engkau miliki. Samaita bihi nafsak, yang engkau namai dirimu dengannya. Ya, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-nama yang kau ajarkan kepada seorang hambamu. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama yang engkau turunkan di dalam kitabmu. Asmaul Husna yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, au ista'tsarta fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang engkau simpan di dalam ilmu ghaibmu. Nah, ini dasarnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya 99 nama yang sudah dijelaskan baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis. Tapi Allah juga punya apa? Nama yang Allah simpan di dalam ilmu ghaibnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dasarnya. Nah, termasuk Asmaul Husna, nama-nama Allah itu adalah Tayyib, At-Tayyib. Maka dari nama Allah At-Tayyib ini bisa kita ambil pelajaran. Ya, kalau ada orang yang menamai anaknya dengan Abdut Tayyib, boleh nggak kira-kira? Apa artinya Abdut Tayyib? Hamba Allah yang maha baik. Ya, boleh. Tapi ada nggak kira-kira Abdut Tayyib? Belum pernah dengar ya? Yang umum Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Muhsin, Abdul Tayyib. Ada. Ya. Boleh, karena termasuk di antara nama Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita sandarkan seorang hamba kepada nama-nama Allah. Baik. Faedah berikutnya yaitu kamalullahi azza wa jalla fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi wa ahkamihi. Hadis ini menunjukkan kesempurnaan Allah baik dalam zatnya, sifatnya, perbuatannya, dan hukum-hukumnya. Enggak ada sedikit pun yang kurang dari Allah Subhanahu wa taala. Sempurna. Ya, sama sekali tidak ada kekurangan sedikit pun juga. Maka tuduhan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'an misalnya tidak relevan dengan keadaan zaman. Padahal Al-Qur'an ini apa? Kalamullah, termasuk sifat Allah. Ya, yang sama sekali tidak ada kekurangan di dalamnya. Kalau sampai ada yang mengatakan Al-Qur'an itu tidak relevan, atau bahkan yang kemarin ada isu sudah tidak apa? Berlaku, maka ini tuduhan yang keji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya tapi enggak berlaku? Dan terus mau mau kita minta penjelasan dari mana lagi? Rasul sudah ditutup dan Al-Qur'an telah diturunkan secara sempurna. Lalu mana yang berlaku? Apakah akal-akal manusia yang berlaku? Fa na'udzubillahi min dzalik. Maka ini nampaknya sepele, tapi ini merupakan salah satu hal yang yang dahsyat. Ya. Tidak menghina Allah, ya. Ini kan cuman membahas satu ayat saja yang enggak berlaku. Tapi siapa yang menurunkan ayat tersebut? Ketika Anda mencela satu ayat saja, bahkan para ulama mengatakan satu huruf saja dirubah dari Al-Qur'an, maka bisa Bisa kafir. Ya. Karena menunjukkan secara tidak langsung kalau merasa tidak sempurna. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Apa yang berasal dari Allah semuanya adalah sempurna. Ya. Baik kita melihat dari sisi pandang kita yang mungkin kurang, maka ini karena kekurangan akal pikiran kita, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian pula di antara faedah hadis ini, annallaha ta'ala ghaniyun 'anil khalqi fala yaqbalu illa at-thayyibah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu cukup dalam artian
tidak membutuhkan hambanya, sehingga Allah hanya menerima yang baik saja. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan hamba-hambanya. Makanya Allah hanya menerima yang baik saja, dan itu pun untuk hamba itu sendiri. Ketika seorang hamba beramal saleh, maka ini pada hakikatnya untuk hamba itu sendiri. Allah sama sekali tidak membutuhkan amal tersebut. Maka apalagi kalau amalan itu amalan yang tidak baik, tentu Allah lebih tidak butuh lagi. Wong yang baik saja, amalan ini bukan untuk Allah, tetapi untuk hamba itu sendiri. Maka dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, ya ibadi inna awwalakum wa akhirakum law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika ala mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, seandainya generasi awal kalian sampai generasi akhir kalian, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia, mereka berada di atas hati orang yang paling bertakwa. Siapa misalnya? Hati orang yang paling bertakwa? Rasulullah SAW. Misalnya hati kita ini semuanya hatinya seperti Rasulullah, baik jin maupun manusia, dari generasi awal sampai generasi akhir. Jadi semuanya orang yang taat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma zada dzalika ala mulki syai'a. Itu tidaklah menambah sedikit pun kekuasaanku. Artinya ibadah yang kita lakukan enggak berpengaruh sedikit pun tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ya ma naqasa dzalika ala mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya generasi awal kalian sampai akhir, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin, semuanya berada di atas hati orang yang paling fajir, hati orang yang paling busuk. Misalnya semua manusia kayak Fir'aun misal, ya, gak ada yang taat sama sekali kepada Allah SWT. Semuanya ahli maksiat, semuanya kufur. Apa kata Allah? Hal itu tidaklah mengurangi sedikit pun kekuasaanku. Subhanallah. Jadi kita beramal ini bukan untuk siapa? Allah. Dalam artian bukan untuk kepentingan Allah. Ya. Bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah hanya menerima yang baik saja, dan itu pun kembalinya untuk kita. Sehingga masihkah kita berpikiran ingin untuk, bahasa kita, menyuap Allah Subhanahu wa taala, menyogok Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana manusia kalau ingin agar kepentingannya terselamatkan, kita berikan apa? Harta, kita berikan uang suap dan lain sebagainya untuk kemanfaatan dirinya. Maka orang kalau sudah butuh biasanya nggak peduli baik atau buruk diambil. Tapi ini Allah yang maha kuasa, yang maha mencukupi dirinya sendiri, bahkan mencukupi kita. Maka ini perhatian bagi kita, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Gak ada gunanya kita melakukan perbuatan yang buruk, baik amalan kita, karena itu semua tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak butuh kita. Kitalah yang butuh kepada Allah. Taib, faedah berikutnya, taqsimul a'mal ila maqbulin wa mardud. Ini penting ini. Dalam hadis ini mengandung faedah bahwasanya amalan itu ada yang diterima dan ada yang ditolak. Amalan itu ada yang diterima dan ada yang ditolak. Sebagai seorang muslim, seandainya dia benar-benar
menyadari akan hal ini, maka tentu dia akan berusaha mencari tahu. Loh, kalau ada amalan yang diterima dan yang ditolak, maka mana sih yang diterima? Maka seperti apa sih yang diterima? Agar apa? Agar amalanku diterima oleh Allah. Dan dia mencari tahu amalan apa sih yang tertolak. Agar apa? Agar aku tidak terjerumus di sana. Kalau seorang muslim yang benar-benar apa? Ingin kebaikan, ketika tahu hadis ini harusnya dia sadar, enggak semua amalan itu diterima. Ya, tidak semua niat baik itu dianggap sebagai pahala. Karena Allah hanya memilih yang baik saja. Apalagi ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang lainnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada keterangannya dari kami, maka ia tertolak. Nah ini, seorang muslim harusnya ketika membaca hadis ini dia langsung cari tahu, ya, amalan ini sesuai enggak dengan tuntunan Rasulullah. Karena apa? Khawatir amalan itu tertolak. Tapi itulah manusia. Kalau sudah digoda oleh syaitan, akan mencari pembenaran-pembenaran yang ada. Akhirnya apa? Yang penting kan niatnya. Masa Allah tidak menerima? Nah ini. Ya, masa gara-gara zikir apa? Kita disiksa. Nah ini. Perkataan-perkataan yang apa? Yang sama sekali tidak menunjukkan dia orang yang ingin kebenaran. Kan dalam hadis ini jelas Allah hanya menerima yang baik saja. Cari tahu kalau gitu mana yang baik agar engkau tempuh jalan yang baik tersebut. Dan cari tahu mana jalan yang buruk agar engkau menghindar. Sebagaimana kata para salaf terdahulu, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqih. Wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa' fihi. Aku mengetahui kebenaran untuk apa? Mengantisipasinya. Untuk waspada darinya, bukan untuk mengamalkannya. Karena barang siapa yang tidak tahu mana yang salah dan mana yang benar, dia akan apa? Jatuh pada kesalahan. Nah ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala membagi amalan, ada yang diterima dan ada yang ditolak. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini memberikan faedah kepada kita, annar rusula alaihimus salatu wassalam yu'maruna wa yunhaun. Bahwasanya para rasul itu diperintah dan juga dilarang. Ya. Para rasul itu diperintah dan juga dilarang. Artinya para rasul itu juga dikenai beban syariat. Apa yang bisa kita ambil pelajaran di sini? Yang bisa kita ambil pelajaran, ini menjadi bantahan bagi orang-orang yang membagi agama ini menjadi tingkatan-tingkatan. Ada 3 tingkatan. Apa saja? Syariat, hakikat, ma'rifat. Thariqat itu salah satu cara aja, ya. Ya, syariat, hakikat, ma'rifat. Syariat itu siapa? Ya kita ini, masih sholat, masih puasa, seperti puasanya orang-orang pada umumnya. Nanti naik sedikit, hakikat. Masih sholat tapi sholatnya sudah beda. Puasa tapi puasanya ada perbedaan. Nanti kalau sudah sampai pada tingkatan puncak, sampai pada ma'rifat, sudah menyatu dengan Allah. Jadi nggak perlu syariat lagi. Nah ini. Padahal para rasul itu diperintah oleh Allah dan juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu lebih mulia mana? Orang yang sampai derajat ma'rifat atau para rasul? Orang yang berpikir secara jernih tentu akan lebih apa? Ya, mengutamakan para rasul dibandingkan dengan selain para rasul. Sederhana, Pak. Rasul saja sholat, puasa,
ibadah, maka kita apa? Juga sama. Ya. Maka ini tidak ada yang namanya dispensasi dalam masalah syariat. Sehingga ajaran seperti itu tadi membagi agama menjadi tingkatan-tingkatan tentu adalah ajaran yang sangat-sangat batil. Bagaimana mungkin ya ada seorang dari makhluk Allah ini yang bisa keluar dari syariatnya? Tentu ini karena apa? Rayuan dari syaitan. Ya, maka kita jangan tertipu. Dan kalau ngomong dengan orang-orang seperti mereka, yakin gak akan nyambung kita. Kenapa? Jurusnya satu, ilmu masih belum nutuk. Nah, kita mau jelaskan, loh ini loh Pak dalilnya. Nah, cara berpikirnya udah beda. Ya, belum sampai ilmumu lah. Kita kalau digitukan mau apa kita? Mulut kita berbusa nyampaikan dalil, nyampaikan ayat, nyampaikan surat, ya nggak akan diterima. Kenapa? Karena sudah nggak connect lagi. Mereka sudah berada di satu tingkatan di atas kita, jadi nggak akan nyambung. Ya, nah ini lihatlah tipu daya iblis yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan memang sampai pada di antara mereka ada yang sangat-sangat ekstrim. Ya, kalau kita mengakui tingkatan manusia itu manusia yang paling soleh itu apa? Wali, katakanlah wali, kemudian di atasnya nabi, kemudian di atasnya rasul, kan gitu ya. Manusia yang paling utama rasul, ya, kemudian di bawahnya nabi. Ya enggak? Rasul sama nabi lebih utama mana? Rasul. Ya, Rasul itu pilihan, nabi yang lebih apa? Terpilih. Jadi Rasul, nabi, baru apa? Wali, orang-orang saleh. Tapi kalau kelompok ekstrim di antara mereka ada yang membalik. Yang paling pertama apa? Wali, kemudian di bawahnya nabi, kemudian di bawahnya rasul. Nah, pas sudah. Seperti kata mereka, maqamun nubuwati fi barzakhin fawaiqar rasuli wa dunan nabi. Tingkatan wali di alam barzakh itu di atasnya nabi. Jadi wali, nabi, baru apa? Rasul. Maka enggak heran kalau di antara mereka ada yang berkeyakinan wali lebih utama dibandingkan nabi, dibandingkan dengan rasul, sampai pun Rasulullah SAW. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi para nabi itu diperintah puasa, ya, sholat, haji, jihad, sama dengan kita. Maka ini harusnya memotivasi kita agar kita apa? Menjadi seperti mereka, bukan justru keluar dari syariat mereka yang menjadikan kita apa? Punya jalan atau thariqat sendiri, tidak seperti jalannya para nabi dan para rasul. Baik, kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara faedah hadis ini pula adalah al-amru bil akli minat thayyibat lil mu'minina wal mursalin. Perintah untuk memakan dari yang baik-baik saja, baik untuk rasul maupun untuk siapa? Untuk kita orang-orang yang beriman. Ya, Allah perintahkan kita dan para rasul untuk memilih makanan yang baik-baik saja. Ya, harus peduli dengan dari mana kita dapatkan rezeki tersebut. Karena Rasulullah SAW sampaikan jauh-jauh hari dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halalin aw min haramin. Perhatikan, ya, akan ada suatu zaman di mana manusia sudah tidak peduli lagi dari mana ia dapatkan hartanya. Dan inilah zamannya. Manusia sudah tidak peduli lagi dari mana ia dapatkan hartanya. Apakah dari yang halal atau dari yang haram? Ya, coba kita lihat, banyak orang yang nggak peduli. Dan makna tidak peduli ini disebutkan oleh para ulama kita ada dua makna. Tidak peduli dalam artian dia tidak tahu yang halal dan yang haram, nggak mau tahu, nggak mau belajar.
Ya mungkin ini yang menimpa sebagian atau kebanyakan kaum muslimin. Nggak mau pernah belajar apa itu riba, apa itu menipu, apa itu syarat sahnya jual beli, apa itu syarat-syarat di dalam Islam yang harus dipenuhi. Ya pokoknya kerja seperti ini, nggak mau tahu apakah ini barang yang haram, apakah ini kerjaan yang haram, nggak mau tahu. Pokoknya kerja ya kerja seperti ini. Ya, jadi dia tidak peduli karena apa? Tidak mau tahu. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, tidak peduli dalam artian dia sudah tahu ini halal, ini haram, tapi nggak peduli lagi. Tahu yang halal, tahu yang haram, tapi dia nggak peduli. Ya, yang halal masuk, yang haram juga masuk. Padahal sudah tahu. Kira-kira mana yang lebih parah? Yang pertama, yang kedua? Yang kedua. Karena dia sudah tahu ilmunya, tapi tetap apa? Mengambil yang haram. Ya, in kunta la tadri fatilka musibah wa in kunta tadri fal musibatu a'dham. Ada suatu ungkapan yang terkait dengan masalah ini. Jika engkau enggak tahu maka itu musibah. Di zaman ini Anda tidak tahu halal haram itu musibah. Benar-benar musibah. Ya orang hidup mencari rezeki tapi enggak tahu halal haram musibah. Padahal dengan rezeki itulah akan tumbuh daging kita. Dengan rezeki itulah akan berpengaruh pada amalan kita diterima atau tidak. Dengan rezeki itulah akan tahu kita sodakoh kita diterima atau tidak. Lah orang nggak mau tahu tentang halal haram zaman ini musibah. Tetapi wa in kunta tadri, ya, tetapi jika Anda sudah tahu halal dan haram, tetapi tetap Anda makan yang haram, fal musibatu a'dham. Maka musibahnya lebih besar. Nah inilah, ya, orang kalau tahu ilmu tetapi tidak diamalkan, ini jauh lebih berat tanggung jawabnya dibandingkan dengan orang yang beramal tanpa ilmu. Maka hati-hati kita, jangan sampai kita mencari rezeki dengan cara yang haram. Faedah berikutnya, annahu yajibu syukru ni'matillahi azza wa jalla bil amali salih. Wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah dengan beramal saleh. Ya, karena Allah perintahkan para rasul setelah memakan makanan yang baik, wa malu salihah, dan beramal salehlah. Sebagai apa? Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah, ya, tujuan utama kita ketika kita mendapatkan kenikmatan, maka kita bersyukur. Dan kalau kita bersyukur, akan Allah tambah nikmat kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, jika kalian bersyukur, maka akan aku tambah nikmatku, kata Allah. Namun jika kalian kufur, sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Dan yang terakhir, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini bisa kita ambil faedah pula bahwasanya doa itu memiliki sebab-sebab dan penghalang-penghalang dari dikabulkannya. Adapun sebab-sebabnya sudah kita jelaskan tadi, paling tidak ada 4 dalam hadis ini. Yang pertama ketika safar, yang kedua mengangkat kedua tangan, yang ketiga menyebut nama Allah khususnya Rabb, dan yang keempat khusyuk, fokus dalam berdoa. Ini sebab-sebab diterimanya doa. Namun sebab-sebab ini akan tidak berfungsi sama sekali tatkala dihadapkan pada makanan kita dari yang haram, minuman kita dari yang haram, dan jasad kita, seluruh tubuh kita dipenuhi dari yang haram. Maka tidak akan mungkin doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal doa adalah silahul mukmin, kata para ulama kita. Doa adalah senjatanya orang yang beriman. Doa adalah ibadah. Ya, maka bagaimana mungkin? Gak bisa kita bayangkan ada orang hidup tapi doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah suatu
kengerian di dunia sebelum kengerian di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita di sore hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin sebelum kita akhiri ada yang mau disampaikan atau ditambahkan, monggo silakan. Oke. Baik. Yang pertama, Allah hanya menerima yang baik saja. Lalu bagaimana dengan pekerjaan tukang pemungut sampah? Jadi seakan-akan ngambil sampah itu pekerjaan yang buruk, ya, atau bergelimang dengan kotoran. Wallahu a'lam bishawab, yang saya lihat justru tidak. Mengambil sampah justru membantu kaum muslimin dalam masalah kebersihan. Ya, jangankan mengambil sampah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini termasuk apa? Syu'batun min syu'abil iman. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iman itu ada 70 sekian cabang. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah, yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Afwan, ya, tadi yang benar wa adnaha imatatul adha anit tariq. Dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan gangguan itu apa? Macam-macam. Mau ada batu, mau ada, maaf, ya, kotoran manusia di tengah jalan, lalu kita singkirkan, loh, Allah nggak nerima loh. Masa gitu? Padahal kita menyingkirkan gangguan. Maka wallahu alam pekerjaan itu halal. Apalagi jika diniatkan apa? Membantu kebersihan kaum muslimin. Terlepas dari dia berkumpul dengan kotoran-kotoran. Nanti kan bisa cuci tangan. Enggak toyibnya kenapa? Lah sekarang orang yang menyingkirkan kotoran di jalan, misalnya, oke, makanya ada kotoran di jalan, wah saya nggak mau membersihkan, nanti nggak toyib. Padahal Rasul menyampaikan apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan termasuk di antara cabang keimanan, bahkan yang paling rendah. Ini yang paling minimal. Ya, maka wallahu a'lam bishawab. Ya, saya nggak tahu dari mana itu berasal. Ya, yang jelas apa namanya? Ini termasuk kemaslahatan kaum muslimin. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sekarang bayangkan kalau nggak ada tukang sampah. Makanya dari itu nanti bahaya ini, ya. Gara-gara di sini nanti gara-gara pemahaman ini, wah kalau gitu aku nggak mau jadi tukang sampah. Nanti akan banyak yang dirugikan kaum muslimin. Ya, sehingga wallahu a'lam bishawab tidak tepat, ya. Selama pekerjaan itu halal, apalagi ini kan berkaitan dengan pelayanan. Ya, membantu kaum muslimin. Terbantu nggak kita, Pak, dengan ada tukang sampah? Sangat terbantu. Ya, maka ini babnya bab ta'awun. Bukan dilihat dari apa? Apa namanya? Kotoran yang menempel di dalamnya. Adapun doa setelah sholat fardu, apakah mengangkat tangan? Maka tadi memang belum kita jelaskan, ya. Mengangkat tangan dalam doa ini memang secara asal diperbolehkan, ya, bahkan termasuk di antara adab berdoa. Tetapi perlu kita perhatikan, ada saat-saat tertentu yang justru Rasulullah SAW itu tidak mengangkat tangannya. Ya, yang pertama tentu ketika selesai sholat, beliau berzikir tidak pakai mengangkat apa? Kedua tangannya. Dan juga tidak tidak diketahui bahwasanya Rasulullah SAW merutinkan doa setelah sholat, yang ada zikir, ya, yang ada apa? Zikir. Adapun berdoa, wallahu a'lam bishawab, tidak pernah saya jumpai riwayat Rasulullah selalu berdoa setelah selesai sholat.
Sehingga kalau kita rutinkan doa apalagi dengan mengangkat kedua tangan, dikhawatirkan ini apa? Kita menambah-nambahi. Ya. Adapun kalau kita sesekali karena memang ada hajat, kebutuhan dan kita waktunya pas. Jadi setelah kita zikir kita ingat ada kebutuhan. Nah, kita berdoa, kita angkat tangan. Wallahu alam, semoga tidak mengapa. Ya, asalkan tidak kita khususkan. Asalkan tidak kita khususkan. Wallahu alam. Apabila doa yang buruk itu tertolak, maka doa buruk orang yang terzalimi kepada kita mengapa dapat terkabul? Yang saya katakan tadi bukan doa yang buruk ya, tapi doa ya dari orang yang rizkinya tidak halal. Bukan doa yang buruk ya. Doa dari orang yang rezekinya tidak halal, pakaiannya haram, minumannya haram, dirinya dipenuhi dengan yang haram. Nah ini yang apa? Tidak dikabulkan doanya. Adapun doa orang yang terzalimi, jelas Rasulullah SAW bersabda. Jadi sudah saya sampaikan hadis riwayat At-Tirmizi, ya, salasu da'awatin mustajabatin, 3 doa yang dikabulkan. Salah satunya da'watil mazlum, doa orang yang terzalimi. Dalam hadis Bukhari, hadis Mu'ad tadi sudah kita sampaikan pula, ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati dari doa orang yang terzalimi karena antara dia dengan Allah tidak ada apa? Pembatas. Nah, juga doa bagi orang yang menyesatkan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, doa orang yang menyesatkan kita. Kemudian, bolehkah seorang yang ada kaitannya dengan tema kita ya. Taib. Bagaimana hukumnya meminjam uang pada orang yang bekerja di bank atau orang yang curang dalam mencari nafkah? Intinya gini, ya, yang saya pahami, bagaimana hukumnya meminjam uang dari orang yang penghasilannya haram. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, secara asal berdasarkan hadis tadi tentu kita apa? Menghindarinya. Ya, karena kita tahu kalau barang itu, harta itu dari yang haram. Meskipun kita hanya sebagai peminjam, nanti mengembalikan lagi. Tapi tentunya harta yang haram itu kalau kita ketahui akan berpengaruh pada diri kita. Ya. Sehingga wallahu a'lam bishawab, kalau kepastian hukumnya wallahu a'lam, tetapi saya sangat tidak menganjurkan. Kalau kita tahu jelas-jelas orang ini mencari rezeki dengan cara yang haram, lalu kita pinjam dia, wallahu alam, ya saya khawatir tidak berbarokah. Wallahu alam. Kemudian saya bekerja di bank konvensional, saya sedang proses dalam berhijrah setelah belajar sedikit-sedikit. Alhamdulillah. Sampai sekarang saya belum bisa keluar karena beberapa hal. Bagaimana dengan uang yang saya berikan kepada orang tua saya hukumnya? Untuk sedekahnya apakah diterima? Bagaimana dengan doa yang saya lakukan? Apakah semua sia-sia? Subhanallah, pertanyaan yang sulit ini ya. Karena di sini saya hanya menyampaikan secara garis besar. Adapun menghukumi per orang-orangnya, ya tentu ini di luar kemampuan saya. Ya, tapi yang bisa mungkin sedikit saya sampaikan di sini yaitu uang yang diberikan kepada orang tua. Para ulama menjelaskan barang yang haram ini hanya apa? Hanya dinilai dari apa yang dia perbuat, maksudnya dari barang tersebut untuk kepentingan dia pribadi dan kepentingan orang yang berada di
bawah kekuasaannya. Ya. Jadi orang yang dapat harta yang haram, maka kalau dia pakai untuk kepentingan pribadinya, maka ini yang apa? Yang tidak diterima oleh Allah. Ya, nafkahnya tidak diterima oleh Allah. Tapi kalau sudah berpindah tangan dengan cara yang halal, dalam artian misalnya seorang anak dia berhak mendapatkan apa? Nafkah. Bapaknya ngasih nafkah dari yang haram. Maka yang saya pahami dari penjelasan para ulama kita, bapaknya berdosa, anaknya memanfaatkan harta tersebut tidak mengapa. Meskipun ya pasti ada cipratan-cipratan yang enggak barokahnya. Tapi secara asalnya dia menerimanya itu dalam keadaan yang yang dibenarkan, karena dia berhak mendapatkan nafkah. Maka dalam hal ini orang tua yang mendapatkan harta dari putranya, ya, harta yang haram, maka wallahu alam orang tuanya boleh mempergunakannya, ya, dan tidak berdosa dalam mempergunakannya. Adapun untuk yang lainnya doanya ya wallahu alam bisawab, ya posisikan doa orang yang terzalimi saja, dalam artian mungkin belum bisa, mungkin dizalimi oleh atasan dan lain sebagainya, belum bisa keluar, ya semoga Allah berikan jalan bagi saudara kita ini untuk segera keluar dari pekerjaan yang haram tersebut. Bolehkah seorang wartawan melakukan peliputan hari raya kafir, hari raya non muslim, untuk kemudian dimuat dalam media? Tujuannya apa? Berita, ya. Dan berita zaman sekarang ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sungguh luar biasa, ya. Dalam artian akan sangat mudah untuk dimanfaatkan. Contoh mudah, kemarin sempat ada isu penculikan anak, dan konon ada salah satu media yang meliput harga organ tubuh anak. Harganya jantung sekian, harganya ini sekian. Subhanallah. Ini apa enggak tambah membuat orang yang buta larang tiba ya. Wis tak nyulik anak aja lah. Nah ini. Nah sekarang Anda meliput hari raya orang kafir. Apalagi yang diliput itu yang baik-baiknya, damai, sejuk, tenang. Apa enggak khawatir orang ternyata orang kafir ini lebih baik ya daripada muslim? Ayo, kalau ada orang murtad gara-gara lihat liputan Anda, siapa yang bertanggung jawab? Nah ini. Kecuali ngeliput untuk menyesat-nyesatkan, ya enggak diterima. Ya, sama media liputan menyesatkan agama, langsung diproses Anda. Jadi liputan paling enggak kan bersifat normal, bersifat netral. Itu tadi dilihat oleh orang Islam, ternyata indah ya hari raya mereka, kemudian murtad, naudzubillahi min dzalik. Ya jangan meliput hari raya mereka. Taib. Manakah yang perlu didahulukan, berilmu atau beramal? Ya tentu beramal berilmu terlebih dahulu. Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Ya, jadi ilmu dulu. Setelah berilmu baru beramal. Dan bagaimanakah pandangan Ustadz mengenai amal jama'i? Amal jama'i ini apa? Siapa yang bisa mendefinisikan? Karena ini terkait dengan pemahaman. Kalau saya nggak salah paham nanti jawabannya juga salah. Amal jama'i, amal itu amalan, jama' itu jamaah, amalan berjamaah. Salat jamaah, ya boleh. Nah, apa ini yang dimaksud dengan amal jama'i? Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, harus dijelaskan dulu. Dengan itu nanti kita bisa menjawabnya. Ketika sudah selesai mengerjakan semua pekerjaan, lalu terdapat sisa jam kerja sebelum pulang,
saya menggunakan sisa jam kerja tersebut untuk melakukan hal lain yang bukan pekerjaan. Apakah harta yang saya dapatkan haram? Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang kita diberikan keluasan, ya, artinya ketika target kerjaan kita sudah selesai, maka kita dipersilahkan untuk melakukan hal yang lainnya di luar pekerjaan, maka insya Allah harta kita tetap halal. Ya, dan ini nggak harus dengan peraturan tertulis. Bisa jadi mungkin karena apa? Mungkin dengan cara coba misalnya setelah kita kerja selesai, kemudian kita mengerjakan hal yang lain. Nah, ditegur nggak kita? Ketika ditegur, loh kok nggak kerja? Alhamdulillah Pak, sudah selesai Pak. Oh ya sudah. Kalau ya sudah, oh berarti apa? Atasan kita memberikan apa? Kelonggaran. Tapi setelah kita coba, loh kan masih ada kerjaan yang lainnya, kerjaan ini, kerjaan itu. Nah, maka kita apa? Nggak boleh melakukan yang lainnya. Jadi tergantung kondisi pekerjaan dan pimpinan masing-masing. Ya, wallahu a'lam bishawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.